Kita lanjut bahas BTTH Season 3. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan yang mengetahui jika api teratai telah diambil oleh Ratu Medusa, dia pun berniat untuk mengambil hal itu. Setelah perjalanan 2 bulan menyusuri gurun Tagore, Xiaoyan masih belum menemukan markas dari Ratu Ular itu. Hingga akhirnya persediaan air milik Xiaoyan kini sudah habis. Dan tiba-tiba saja Yao Lao mengatakan bahwa kuil ular sebenarnya sudah dekat. Benar saja, Xiaoyan kali ini melihat adanya oasis di depan sana. Dan hal itu membuat Xiaoyan merasa bisa minum sepuasnya. Setelah memasuki oasis itu, Yao Lao dan juga Xiaoyan melihat banyak patung ular. Yao Lao merasa bahwa ini adalah oasis milik ras manusia ular. Xiaoyan tidak peduli, dia sudah sangat haus dan akan mencari sumber air supaya bisa minum. Namun tepat ketika Xiaoyan menemukan sumber air itu, ternyata ada gadis yang sangat cantik sedang menari di tengah sumber air. Yang tidak lain, itu adalah Ratu Medusa. Xiaoyan yang tidak tahu bahwa itu merupakan Ratu Medusa hanya berani mengintip dari balik batu yang ada di kejauhan. Dan tiba-tiba saja Yao Lao menyadari tarian ular dari gadis itu. Dia pun sontak berkata bahwa itu adalah Ratu Medusa. Hal ini membuat Xiaoyan terlihat sangat terkejut. Sementara Yao Lao langsung memberikan aura pelindung supaya aroma di tubuh Xiaoyan tidak tercium oleh sang Ratu Ular ini. Tiba-tiba saja Ratu Medusa memanggil roh ular dan Yao Lao menyadari bahwa itu adalah tarian pemberkatan. Seorang Ratu Ular memiliki teknik evolusi yang luar biasa. Sebelum berevolusi dirinya harus berada di kolam suci untuk melakukan tarian pemberkatan dan berdoa pada leluhur roh ular. Namun teknik evolusi ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan seorang Ratu Ular tingkat Daosong saja bisa tewas jika gagal melakukan teknik evolusi. Dan sumber kekuatan utama dari teknik evolusi itu adalah api surgawi. Makanya Ratu Medusa mengambil api teratai ternyata akan dia gunakan untuk berevolusi dan juga naik level. Mengetahui hal ini, Xiaoyan merasa tidak rela dan akan segera mengambil api teratai itu sebelum dipakai oleh Ratu Medusa. Dan tiba-tiba saja keberadaan Xiaoyan pun diketahui oleh Ratu Medusa, membuat Xiaoyan sangat ketakutan. Yao Lao menyuruh Xiaoyan untuk segera kabur. Namun Ratu Ular itu hanya menganggap Xiaoyan seperti serangga kecil dan tidak ingin repot-repot mengejarnya. Tidak lama kemudian, datanglah Komandan Yue Mei dan juga anggotanya. Ratu Medusa menyerahkan urusan Xiaoyan pada Komandan Yue Mei ini. Sang Komandan Ular itu pun pada akhirnya melakukan pengejaran. Dengan segel-segel ularnya, dia akan menangkap Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun terus kabur menggunakan sayap dogi untuk menghindari segel-segel ular. Merasa tidak bisa seperti ini terus, Yao Lao merasuki tubuh Xiaoyan dan menghancurkan segel ular dengan api putih. Namun Komandan Yue Mei yang mendapatkan tugas penangkapan tidak ingin menyerah. Dan akhirnya Xiaoyan terpaksa harus bertarung dengan Komandan Ular itu. Sesaat kemudian, Yao Lao merasa ada Do Huang lain yang mendekat dan terpaksa Yao Lao harus keluar dari dalam tubuh Xiaoyan untuk bersembunyi. Hal ini membuat kekuatan Xiaoyan turun drastis ke tahap Doshi dan dia memilih melarikan diri daripada menghadapi Komandan Yue Mei yang berada di tahap Do Huang. Namun Komandan Ular itu masih tidak akan melepaskan Xiaoyan dan dia akan membawa Xiaoyan hidup-hidup ke hadapan Ratu Medusa. Seorang di tahap Do Huang yang barusan dirasakan oleh Yao Lao ternyata adalah kelompok dari Raja Pil Guhe yang datang bersama dengan wanita misterius berjubah hitam. Wanita itu bisa merasakan ada pertarungan tingkat Do Huang dan tiba-tiba saja aura Do Huang ini sekali lagi menghilang. Xiaoyan yang masih dikejar oleh Komandan Yue Mei memilih bersembunyi di sebuah reruntuhan bangunan. Dan akhirnya Yue Mei pun menemukan Xiaoyan lalu menghipnotisnya. Tiba-tiba saja Xiaoyan tersadar. Dia langsung melakukan pertarungan kembali dengan Komandan Yue Mei dan berhasil menggores wajahnya. Hal itu membuat Yue Mei menjadi sangat marah dan membabi buta menghajar Xiaoyan yang sudah terikat oleh cambuknya. Xiaoyan yang hanya bisa pasrah karena dia sudah tidak mampu berbuat banyak untuk melawan Komandan Ular ini. Tepat ketika Xiaoyan akan dibunuh oleh Komandan Yue Mei, datanglah wanita misterius berjubah hitam di tahap Do Huang
yang langsung menghajar Yueme. Wanita itu menyuruh Xiaoyan untuk segera pergi, namun Yueme tidak rela membiarkan Xiaoyan kabur dan akhirnya membuat wanita misterius itu akan melakukan pertarungan dengan Komandan Yueme. Sebelum pertarungan itu pecah, Raja Pil Guhe muncul dan menyuruh wanita misterius untuk tidak gegabah karena ini merupakan wilayah dari ras manusia ular. Xiaoyan yang tidak ingin berlama-lama lagi langsung berpamitan pada kelompok Raja Pil Guhe dan juga wanita misterius, lalu dirinya pergi dari tempat ini. Sementara Guhe mengutarakan niatnya datang adalah untuk bertemu dengan Ratu Medusa, namun Komandan Yueme melarangnya dan menyuruh ras manusia untuk pergi saja dari tempat ini karena mereka sangat dibenci oleh ras manusia ular. Dalam kaburnya ini, Yalo keluar dari persembunyian dan dia mengetahui bahwa orang yang datang terakhir merupakan Raja Pil Guhe. Sepertinya dia juga mengincar api surgawi yang ada di tangan Ratu Medusa. Mengetahui hal ini, Xiaoyan merasa cukup senang karena saat kelompok Raja Pil Guhe dan juga Ratu Medusa melakukan bentrokan, Xiaoyan akan memanfaatkan keributan itu untuk menyelinap ke dalam kuil ular dan mencuri api surgawi. Di reruntuhan sendiri, Yueme kali ini dikeroyok oleh Yanxi dan juga Feng Li. Namun dirinya berhasil membuat mundur kedua orang dan Yueme memanfaatkan hal ini untuk segera kabur dengan teknik segel ularnya. Xiaoyan saat ini sudah berada di dekat kuil ular, namun dia tidak bisa masuk ke tempat itu karena dijaga dengan ketat dan akhirnya datanglah rombongan penari untuk menghibur di dalam kuil itu. Xiaoyan menculik salah satu penari dan mengambil pakaiannya. Dengan bantuan obat buatan Yalo, tubuh dari Xiaoyan diubah menjadi manusia setengah ular. Dia pun kini ikut dalam rombongan penari ular. Sementara Komandan Yueme yang telah kabur kini memberikan laporan bahwa Guhe datang bersama dengan rombongan yang kuat. Salah satunya adalah seorang wanita yang menggunakan topeng berada di tingkat Dohuang. Ratu Medusa yang mengetahui niat dari Guhe datang ke tempat ini hanya untuk api surgawi. Akhirnya sang ratu pun menyuruh Yueme menempatkan 4 kotak api di 4 sudut kuil yang berbeda. Hal itu digunakan untuk mengulur waktu dan juga mengelabuhi Guhe. Sementara Ratu Medusa sendiri akan segera melakukan ritualnya siang ini. Dan untuk urusan Xiaoyan yang telah berhasil kabur bisa diurus setelah ritualnya selesai. Xiaoyan yang sudah menyamar dia pun bebas berkeliaran di kuil ular tanpa dicurigai oleh penjaga. Tidak lama setelah itu Xiaoyan melihat Yueme keluar membawa kotak api dan Yalo merasa di dalam kotak itu ada api surgawi. Tepat ketika Xiaoyan bergerak, Yalo mengatakan bahwa apinya palsu. Hal ini membuat Xiaoyan langsung berbalik dan dia memilih pergi. Namun gerak-gerik aneh dari seorang Xiaoyan yang telah menyamar pun dicurigai oleh Komandan Yueme. Dia menyuruh para penjaga untuk melakukan pengejaran. Dan akhirnya Xiaoyan pun kabur dengan wujud aslinya. Tanpa sengaja, ketika Xiaoyan melompat dirinya memasuki lorong gua dan bertarung dengan para penjaga dalam tempat ini. Hingga akhirnya Xiaoyan berhasil meloloskan diri dari kejaran penjaga ular. Tepat ketika tengah hari, ritual pun dimulai dan itu dipimpin oleh tetua ular. Dalam sekejap, tempat ini berubah menjadi gelap gulita. Xiaoyan yang merasa kesulitan menemukan api teratai biru pun kini mengeluarkan cangkang api teratai yang kemudian menyala terang. Hal itu membuat Xiaoyan mengetahui bahwa sebenarnya api teratai biru yang asli ada di bawah kuil kuno itu. Xiaoyan yang sudah menyamar kembali dirinya kali ini sedang mencari celah bagaimana caranya bisa masuki kuil kuno. Dan terpaksa dia harus mengikuti gerakan manusia ular supaya tidak ketahuan. Tiba-tiba saja kelompok Raja Pil Guhe sudah sampai di tempat ini dan mengejutkan seluruh ras manusia ular. Kemunculan dari kelompok Raja Pil Guhe membuat suasana menjadi sangat tegang. Sementara Komandan Yueme memberikan perintah jika sampai kelompok manusia itu berani masuk ke dalam kuil, maka bunuh saja. Tetua ras manusia ular menyuruh Guhe membawa kelompoknya untuk pergi. Namun Guhe dan juga gadis misterius itu kali ini malah terbang di atas langit dan mengatakan ingin bertemu dengan Ratu Medusa. Gadis misterius berjubah hitam memancarkan aura Dohuang
dan menarik perhatian dari Ratu Medusa untuk segera keluar dari dalam kuil demi menghadapi kegaduhan ini. Kemunculan Ratu Medusa itu membuat Raja Pilguhe memberikan salam hormat dan tanpa basa-basi lagi dia mengutarakan kedatangannya untuk menukarkan api surgawi dengan 26 pil tingkat roh dan 7 pil perubahan bentuk karena dia sangat membutuhkan api surgawi untuk proses pembuatan pil. Dan akhirnya Ratu Medusa menolak tawaran dari Guhe. Melihat hal ini, gadis berjubah hitam itu pun mendekati Ratu Medusa dan menyentuhnya yang tiba-tiba saja tubuh dari Ratu Ular itu langsung lenyap karena sebenarnya yang hadir ke tempat ini hanyalah tubuh ilusi, sementara tubuh asli dari Ratu Medusa masih ada di dalam kuil kuno. Tetua suku ular pun langsung menyuruh semuanya untuk bergerak dan menyerang kelompok Guhe. Pertarungan sengit pada akhirnya tidak bisa dihindari. Sementara kegaduhan ini membuat banyak orang dari ras manusia ular ketakutan. Mereka pun berhamburan kemana-mana, yang kemudian situasinya dimanfaatkan oleh Xiaoyan untuk menyelinap masuk ke dalam kuil. Tetua suku ular menyuruh Yueme untuk menjaga altar, sementara dirinya akan melakukan ritual pemanggilan pada 8 tetua suku yang lainnya. Tidak lama kemudian, dari dalam kuil keluar serangga-serangga ganas yang langsung mengepung Guhe dan juga gadis berjubah hitam. Namun hal itu bukanlah masalah yang besar. Bagaimanapun juga, gadis berjubah hitam adalah ahli tingkat Douhuang dari Kekaisaran Jiama. Dirinya tidak akan membiarkan ras manusia ular ada yang bisa menerobos ke tahap Douzong. Jika tidak, hal itu akan menjadi ancaman yang besar bagi Kekaisaran Jiama. Gadis berjubah hitam itu menyarankan untuk segera menerobos masuk ke dalam kuil saja. Raja Pilguhe setuju. Hal itu bisa dilakukan setelah dia bisa merasakan keberadaan dari api surgawi. Dan tiba-tiba saja tetua ular mengaktifkan alat pemanggilan 8 tetua. Melihat hal ini, gadis berjubah hitam itu pun cukup panik dan langsung menghancurkan alat pemanggilan itu. Meski alatnya sudah hancur, namun pesan pemanggilan berhasil terkirim. Gadis jubah hitam mengajak Guhe segera bergerak untuk mencarinya secara acak sebelum 8 tetua dari ras manusia ular muncul di tempat ini. Sementara Xiaoyan yang telah berhasil menyelinap masuk ke dalam kuil, dia akan menuju lorong bawah tanah. Namun salah satu komandan yang sudah curiga dengan gelagat Xiaoyan langsung menyerangnya, dan jubah penyamaran Xiaoyan pun kali ini terbuka. Hal itu membuat Xiaoyan langsung kabur ke dalam sebuah lorong dan langsung menghancurkan pintu masuknya hingga tertimbun batu. Namun salah satu komandan ular itu yang telah memergoki Xiaoyan sebelumnya kini juga berada di dalam lorong yang sama. Komandan ini pun sangat marah. Dia merubah dirinya menjadi manusia ular raksasa yang langsung mengejar Xiaoyan. Xiaoyan yang terus kabur tidak sengaja memasuki ruangan yang penuh dengan jebakan. Hujan anak panah pun kini telah turun dari atas, dan komandan ular kali ini terkena hujan anak panah di tubuh ularnya. Yao yang berada di dalam tubuh Xiaoyan merasakan api surgawi ada di bawah ruangan ini. Dia pun segera merasuki tubuh Xiaoyan dan mengalahkan komandan ular karena tidak punya banyak waktu di tempat ini. Xiaoyan yang tidak sabaran langsung menghancurkan lantai dengan satu tinjuan api. Hal itu membuat lantainya langsung runtuh dan Xiaoyan pun langsung terjun menuju tempat yang ada di bawah kuil ini. Ratu Medusa sekarang ada di sebuah tempat misterius di bawah kuilnya. Dia akan menggunakan api teratai biru untuk naik level Douzong dan menyelamatkan nasib para ras manusia ular supaya tidak ada yang meremehkan, karena selama ini banyak ras manusia ular ditangkap kemudian dijadikan budak. Sementara Xiaoyan yang telah merobos ke tempat misterius di bawah kuil, dia kali ini tidak bisa terbang dan akhirnya plak, biji pele milik Xiaoyan kebentur dahan pohon. Ternyata di tempat misterius ini tidak mengizinkan siapapun untuk terbang di dalamnya. Xiaoyan dan juga Yao merasakan api surgawinya ada di dekat sini. Hal itu membuat Xiaoyan bergegas untuk segera merebutnya dari tangan Ratu Medusa. Sementara di luar sana, pertarungan sengit masih terjadi antara kelompok Raja Pilguhe dengan ras manusia ular. Salah satu pimpinan suku ular bernama Mobasi pun muncul dan melawan Raja Pilguhe. Namun kali ini
Guhe menyerahkan Mobashi untuk dihadapi Yanxi dan juga Feng Li karena dirinya bersama dengan gadis berjubah hitam akan mencari api surgawi. Kembali ke tempat Xiaoyan dan juga Yalou, mereka telah sampai di Danau Hijau dan di tengah-tengahnya ada sebuah altar biru yang merupakan keberadaan dari api teratai. Ketika Xiaoyan ingin menyeberangi danau ini, dia langsung ditarik oleh Yalou karena ternyata danau hijau ini sangat berbahaya dan penuh dengan racun. Karena Xiaoyan tidak bisa terbang, terpaksa Yalou harus masuk ke dalam tubuhnya dan menggunakan energi api putihnya untuk melindungi tubuh Xiaoyan supaya bisa menyeberang ke altar biru yang ada di tengah-tengah danau. Di luar sana wanita jubah hitam dan juga Raja Pil Gue telah sampai di ruangan tertentu. Mereka pun melihat sebuah api biru. Namun ketika Raja Pil Gue mengambilnya, dia sangat marah karena ternyata apinya palsu. Yanxi dan juga Feng Li yang melakukan pertarungan pada saat ini tidak mampu menghadapi Mobashi dan juga Komandan Yue Mei. Bahkan Feng Li sudah jatuh pingsan dan Yanxi pun harus menjaganya sambil menghadapi serangan dari Mobashi dan juga Komandan Yue Mei. Saat hampir kalah, laki-laki gadis berjubah hitam muncul, kemudian menyelamatkan Yanxi. Di dalam tempat misterius, Ratu Medusa ingin memulai ritualnya dan dia telah memasang energi pelindung. Karena jika sampai gagal dan tubuhnya hancur, maka api teratai biru akan tetap aman berada di dalam tempat ini. Dan tiba-tiba saja Ratu Medusa merasakan keberadaan dari Xiaoyan yang sudah mendekat ke tempat ini. Namun dia tidak khawatir karena di dalam danau ada ular raksasa yang akan mengurus Xiaoyan. Xiaoyan pun pada saat ini bergegas keluar dari dalam danau dan ular raksasa itu tidak lagi bisa mengejarnya. Sementara Yalou bisa merasakan jika Ratu Medusa ada di atas altar. Dia menyuruh Xiaoyan untuk berhati-hati dan saat ini kekuatan roh milik Yalou sudah berkurang akibat melindungi Xiaoyan. Sekali lagi, Ratu Medusa melihat Xiaoyan. Dia cukup kaget karena bocah itu bisa lolos sampai sejauh ini. Namun sang Ratu Ular itu tidak bertindak untuk mengurus Xiaoyan. Dia cukup yakin bahwa kemunculan Xiaoyan di tempat ini mungkin adalah takdir dan juga peringatan dari dewa bahwa kemungkinan Ratu Medusa akan gagal di dalam melakukan ritual ini. Tapi bagaimanapun juga, Ratu Medusa tidak ingin menyerah sebelum mencobanya, karena dia adalah sang ratu dan satu-satunya harapan bagi ras manusia ular. Ratu Medusa pun mulai meneteskan darah di altar ini, dan dia akan memulai ritual menelan api surgawi. Hal ini akan dimanfaatkan oleh Xiaoyan untuk merebut api surgawi itu. Namun Yalou mencegahnya dan menyuruh Xiaoyan menunggu sampai sang Ratu Medusa dalam keadaan terlemah. Ratu Medusa kali ini telah berubah menjadi ular raksasa legendaris. Yalou mengatakan ketika lahir suku manusia ular akan menggunakan teknik khusus untuk memasukkan roh ular ke dalam tubuhnya. Ketika roh ular itu dipanggil kemudian bergabung dengan tubuhnya, maka akan menciptakan perubahan wujud menjadi ular raksasa legendaris seperti saat ini. Ratu Medusa yang sudah berubah menjadi ular raksasa kini berkejar-kejaran dengan api surgawi. Hal itu hanya bisa disaksikan oleh Xiaoyan dengan penuh rasa penasaran. Dan tubuh ular Ratu Medusa berkali-kali terkena hantaman dari api teratai biru. Hal itu membuat sisik di tubuhnya banyak yang hancur, dan sang Ratu Ular itu pun terlihat sangat kesakitan. Pada akhirnya, Ratu Medusa pun gagal menelan api teratai biru. Sementara batu-batu yang melayang di luar kuil kali ini telah berjatuhan, menandakan kegagalan dari ratu mereka. Para ras manusia ular ketika melihat hal ini mereka menjadi lemas karena berpikir jika Ratu Medusa sebenarnya telah meninggal. Sementara Xiaoyan saat ini mendekati tubuh ular dari Ratu Medusa. Dia cukup kagum dengan pengorbanan ratu itu untuk seluruh ras manusia ularnya, meski pada akhirnya akan gagal. Dan Xiaoyan merasa dirinya memiliki kesamaan dengan Ratu Ular ini karena dia harus melindungi keluarga dan juga mengembalikan kehormatan dari klan Xiaonya. Demi melakukan hal ini, Xiaoyan akan mencoba menyerap api surgawi dan dia tidak peduli jika tubuhnya akan habis terbakar oleh api teratai biru.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Xiaoyan menyerap api teratai biru itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.